Halo semua, selamat datang di channel ini, The Sign Meta, yang berupaya menyajikan informasi dan juga sharing informasi yang tentunya nanti akan menjadi satu bahan yang bisa menjadikan kita punya kekayaan informasi dan juga pemikiran tentunya. Di channel ini saya lebih banyak berbicara tentang investasi, teknologi, AI, kemudian kecerdasan buatan. Itulah yang akan ingin saya bahas di channel ini. Semoga nantinya channel ini bisa menjadi informasi yang baik, berguna, kemudian bisa memberi inspirasi tentunya. Itu harapan saya ya. Nah, di sisi yang lain, untuk hari ini saya lebih banyak berbicara tentang sesuatu yang memang terjadi di saat ini, tepatnya di tanggal 11 April 2025 gitu ya, di mana kebijakan Amerika melalui Presiden Trump itu benar-benar membuat banyak negara menjadi kelimpungan, banyak negara menjadi panik gitu ya. Bahkan pernyataan-pernyataan Trump itu terkesan bahwa kebijakan yang dikeluarkan dengan pengenaan tarif impor Amerika dari negara-negara lain itu yang kadangkala seperti berada di luar nalar gitu. Katakanlah seperti Indonesia kena 32%, Vietnam 40%, sementara Singapura cuma 10%. Ngapa gitu? Sementara di Indonesia ini sangat tergantung sekali dengan negara-negara lain. Ketergantungannya luar biasa, ketergantungan moneter, tergantung bahan baku, tergantung teknologi, ketergantungan pendidikan, ketergantungan konsep, dan semuanya itu tergantung dengan negara lain. Bayangkan. Kemudian setelah tergantung negara ini, terutama dengan Amerika, rujukan Indonesia itu ke Amerika seolah-olah demikian gitu. Ketika ditentukan kebijakan 32%, bayangkan beberapa perusahaan yang sudah melakukan ekspor ke Amerika dikenakan tarif tembus 32%, bayangkan. Jadinya hampir semua sektor ekonomi akan terpukul kan gitu. Kemudian ketergantungan moneter. Kita negara kaya, tetapi tergantung dengan pengolahan bahan baku ke negara lain. Cost-nya tinggi, bayangkan. Maka dolar yang tadinya 3 hari lalu itu posisinya di angka 16.700, kemudian 2 hari kemudian, tepatnya kemarin di tanggal 9 gitu, itu menjadi 16.900 lebih. Kalau ada orang yang punya duit 100 M, dia investasikan beli dolar 20 miliar di harga 16.700, kemudian dia jual di harga 16.900, dia sudah dapat keuntungan berapa? Sudah puluhan juta, bahkan ratusan juta, kan begitu. Ini permainan-permainan sederhana yang sangat-sangat mempengaruhi banyak orang, khususnya di Indonesia gitu. Jadi keinginan saya membahas ini begitu ya, khususnya di Indonesia, karena kita negara yang mungkin persoalannya itu investasi sebenarnya ya. Investasi. Sekali lagi saya nyatakan tuh investasi. Investasi pendidikan, investasi penemuan, investasi keuangan, investasi aset, investasi green teknologi, investasi green energi, investasi kelautan, dan investasi semuanya gitu. Karena investasi itu kan artinya kita bisa mengelola aset-aset kita ini dengan jangkauan pemikiran di masa depan gitu loh. Jadi kita berpikir sekarang, mampu berpikir investasi sekarang untuk nanti gitu. Pasti kita, orang berbicara investasi itu maksudnya begini, berbicara 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu. Entah itu investasi kesehatan, entah itu investasi keuangan, entah itu investasi properti, entah itu, dan segalanya gitu. Pasti berpikirnya 10 tahun, 20 tahun ke depan, 5 tahun minimal ke depan, kan gitu. Itulah yang maksud saya, kenapa saya channel ini saya dedikasikan untuk investasi gitu.
dan tidak berbicara tentang investasi keuangan saja, tapi bicara teknologinya, bicara pendidikannya, bicara politik yang mempengaruhi investasi gitu. Saya sih ingin membahas juga ya mengenai bagaimana Indonesia, kebijakan-kebijakan Indonesia, bahasa-bahasa politik yang ada di Indonesia. Tentu mungkin banyak orang yang alergi atau tidak suka dengan politik, tapi kenyataannya ya politik itu ada di mana-mana, di keluarga, di masyarakat, apalagi bernegara kan gitu. Nah, tetapi bahasa-bahasa politik tentu ada tujuan kan gitu. Dari sinilah kita akan rundown langkah-langkahnya kayak apa. Kayak misalnya Prabowo menentukan kebijakan untuk kenaikan tarif pajak kemarin itu yang 12%. Tiba-tiba nggak jadi gitu. Ditambah lagi dengan Cortex yang tadinya menginvestasikan 1 triliun, bayangin. Nggak jadi juga kan gitu. Kemudian Trump hari ini gitu mengenakan tarif 90 negara kurang lebih, itu ada yang 32% seperti Indonesia, 46% seperti 40% ya, 46% ke Vietnam, 10% ke Singapura, dan seterusnya sampai 90 negara. Tiba-tiba setelah dia bilang bahwa all the country is kissing my ass. Bayangin bahasanya itu. Itu ditunda 90 hari kecuali Cina. Yang justru ditambah ketika Cina mengeluarkan kebijakan impor barang dari Amerika Serikat ke Cina 84%. Kita sebagai warga negara di Indonesia pasti harus memahami dan berpikir ketika kita memang mau menjadi bagian dari dunia ini untuk kita bisa hidup dengan tentram kan gitu. Hidup dengan tentram ya harus memahami perkara global untuk menentukan langkah-langkah hidup kita setiap hari kan gitu. Terlebih di tengah dinamika politik internasional yang terkadang sulit ditebak. Salah satu dinamika tersebut adalah kebijakan kontroversi seperti halnya yang terjadi sekarang. Kemarin pasar saham tembus di harga 5.900 sekian gitu. Sekarang balik ke 6.400 sekian gitu. Dan nanti sore di tanggal 10, 11 ini mungkin di tanggal 10 ini kan pasti turun menjadi penutupan pasar. Jadi kayak narik napas kayak begitu ya. Nah, oke. Kemudian Donald Trump itu baik saat menjabat ataupun mungkin setelah tidak menjabat, pengaruhnya keras banget. Begitu orang yang mengerti investasi coba. Trump itu pasti paham dengan investasi. Dia investasi properti, dia investasi pendidikan untuk anak-anaknya, dia investasi untuk keluarganya, dia investasi kesehatan. Dia nggak mau mikir, mau menentukan kebijakan, nggak mau mikir. Yang penting dikasih masukan si A, si B, si C, alasannya ini, cari keburukannya negara itu apa, kesalahan negara itu apa, berapa impor produk dari Indonesia, wah ini sekian, nah simpulkan dah 32 gitu. Segampang itu kan. Ya, otomatis angka-angka itu bukannya mengada-ada memang, tetapi kan penentuan angka itu jelas. Orang yang sudah biasa investasi gampang banget menentukan. Oh, saya mau sekian gitu. Enak ya. Aduh, jadi memang agak sulit gitu ya. Jadi saya jujur aja merasa bahwa kondisi sekarang ini kita memang harus melek banget ya. Harus terbuka. Saya ingin bicara, fluktuasi nilai tukar terhadap dolar AS itu juga ditentukan oleh apa? Oleh situasi kebijakan investasi dan kebijakan-kebijakan politik. Baik negara adidaya seperti Amerika ataupun negara besar lainnya terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia dan juga kebijakan dalam negeri. Ya. Ya, namun dalam setiap tantangan selalu ada peluang tentunya ya. Jadi dalam setiap tantangan, krisis dan sejenisnya selalu ada peluang. Investor cerdas justru bisa memanfaatkan ketidakpastian ini sebagai peluang. Nah, itu investor tuh punya strategi investasi masa depan. Misalnya ketika AS menguat tajam akibat kebijakan ekonomi Trump, banyak investor asing itu akan menilai aset di negara kita ini kan menjadi lebih murah dan bisa dibeli. Tentu kalau ada duit masuk dari luar dia mau investasi di negara kita karena harganya di Indonesia murah akibat dolar yang mahal, berarti ada peluang ekonomi gitu. Jadi berarti ada peluang ekonomi kan begitu. Inilah yang justru
bagi kita belajar investasi itu mulai dari hal-hal sederhana seperti ini. Hubungannya dengan kejadian-kejadian yang bersifat internasional itu adalah hal seperti itu kan gitu. Nah, saya dengan channel ini juga langkah awal membangun investasi di bidang pengetahuan kan gitu. Supaya saudara-saudara, khalayak semua, sahabat semua itu bisa menggali informasi di sini, atau channel ini bisa menjadi pemantik gitu, pemantik yang memberi pengetahuan baru ataupun menjadi terpikir suatu hal yang baru akibat dari informasi yang mencoba saya bagi dan sharing ke khalayak semua di sini gitu. Tetapi melihat peluang di sektor teknologi, fintech, logistik, sektor kreatif yang mungkin di sisi yang lain sesuatu yang baru, dan ini banyak negara berkembang tuh membutuhkan, mulai dari sana gitu. Jadi saya berharap itu bisa tersolusikan atau bisa cepat dengan cara seperti itu. Nah, semoga saja ya pemerintah Indonesia itu bisa cermat, ya kan, bisa cermat dalam mengarahkan kebijakan global ini untuk tidak menimbulkan hal-hal yang rumit atau hal-hal baru yang rumit kan gitu. Jadi paling tidak kondisi situasi ekonomi di Indonesia itu, karena Indonesia ini kan sudah sebenarnya negara yang sudah terlatih ya menghadapi krisis ya, perang dunia. Kita kan tidak pernah terlibat dengan kisruh-kisruh itu ya, paling internal saja, kisruhnya nih internal, pergolakan internal. Artinya masyarakat Indonesia itu sudah banyak belajar, sudah banyak menggali informasi dari sejarah masa lalu sampai hari ini. Ya kalau yang fresh ataupun yang baru-baru ini kan ada COVID, kemudian perang gitu kan, perang di Timur Tengah, perang di tempat lain, musibah gitu. Apalagi negara Indonesia ini kan memang ring of fire, yang pasti terjadi musibah. Artinya secara pemikiran psikologis itu siap dengan berbagai hal gitu. Jadi masih banyak sekali situasi dan kejadian yang menurut saya belum tergali gitu. Legacy ataupun investasi-investasi pengetahuan yang untuk bagaimana hidup lebih baik di masa sekarang itu belum tergali dengan baik. Nah di channel ini, di Desain Meta, itu mencoba menyajikan, semoga saja bisa menjadi pengetahuan baru untuk khalayak semua gitu.